Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Biologi, perkenalkan nama saya Iza Anisrodiah, NIM A42020043. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sistem muskular atau sistem otot. Nah, apa sih otot itu? Otot itu merupakan salah satu alat gerak aktif. Otot itu sering disebut dengan myo atau muskulus. Nah, teman-teman tahu nggak, ilmu yang mempelajari tentang otot itu disebut miologi. Otot merupakan bagian dari jaringan tubuh yang mampu berkontraksi. Nah, aktivitasnya otot itu dipengaruhi oleh stimulus dari sistem syaraf. Nah, teman-teman, otot itu dibedakan menjadi 3 jenis: otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot polos itu bentuknya meruncing di kedua ujungnya dan inti selnya di tengah. Kemudian kalau otot lurik itu bentuknya silindris panjang dengan inti sel di tepi. Kemudian otot jantung, dia itu bentuknya panjang dengan inti di tengah. Kemudian di mana sih otot polos itu berada? Otot polos itu berada di organ-organ dalam, biasanya seperti dinding usus. Lalu otot lurik itu sering juga disebut dengan otot rangka. Nah, berarti dia melekat di rangka begitu. Kemudian otot jantung sesuai dengan namanya, dia itu terletak di jantung. Nah, teman-teman, karakteristik otot itu ada 4: iritabilitas, kontraktilitas, ekstensibilitas, dan elastisitas. Iritabilitas itu ketika otot mampu menerima suatu rangsang. Kemudian, karakteristik berikutnya yaitu kontraktibilitas, yaitu kemampuan otot untuk memendek. Kemudian setelah itu ada karakteristik otot ekstensibilitas, yaitu kemampuan otot untuk memanjang. Dan yang terakhir, karakteristik otot berupa elastisitas, yaitu kemampuan otot untuk kembali ke ukuran semula setelah memanjang ataupun memendek. Nah, sebelum memasuki sifat kerja otot, sebenarnya fungsi otot pada tubuh itu apa sih? Fungsi otot untuk tubuh itu yang pertama untuk pergerakan, karena dia alat gerak aktif. Yang kedua yaitu penopang tubuh dan mempertahankan postur. Yang ketiga, mempertahankan panas tubuh. Setelah kita tadi belajar apa itu otot, jenis-jenis otot, fungsi otot, dan karakteristik otot, kita masuk ke sifat kerja otot. Sifat kerja otot itu dibagi menjadi 2, yaitu sifat kerja otot antagonis dan sinergis. Sifat kerja otot antagonis itu yaitu sifat kerja yang arahnya berlawanan, kontraksi, relaksasi. Nah, di sini ada 8 gerakan, yaitu flexor ekstensor, abduktor aduktor, depressor elevation, supinator, dan pronator. Nah, misalnya pada flexor atau gerakan menekuk tangan. Pada gerakan menekuk tangan, otot bicep itu berkontraksi dan otot tricepsnya berelaksasi. Kemudian, ketika kita meluruskan kembali tangan itu, otot bicepsnya berelaksasi dan otot tricepsnya berkontraksi. Itu salah satu dari contoh sifat kerja otot antagonis, flexor dan ekstensor. Kemudian, sifat kerja otot sinergis yaitu kontraksi dari sifat kerja otot ini yaitu menimbulkan gerak searah. Contohnya misal pada pronator teres dan pronator quadratus, yaitu otot yang menyebabkan telapak tangan kita mengadah atau menelungkup. Kemudian ada otot-otot antar tulang rusuk yang bekerja bersama ketika kita menarik nafas. Itu tadi sifat kerja otot, yaitu ada antagonis dan sinergis. Sedikit diulang, yaitu sifat kerja otot antagonis itu arahnya berlawanan, ada kontraksi dan ada relaksasi. Contoh gerakannya ada 8: flexor ekstensor, abduktor aduktor, depressor elevation, dan supinator pronator. Seperti itu. Flexor ekstensor itu ketika kita menekuk dan meluruskan tangan. Abduktor aduktor itu gerakan ketika kita mengangkat tangan searah atau selurus dengan dada. Depressor elevation ketika kita menundukkan dan mengadahkan kepala. Kemudian supinator dan pronator itu ketika kita membuka tangan dan menutup tangan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya akan saya peragakan gerakan-gerakan tersebut. Nah, itu tadi teman-teman. Kita udah belajar apa itu otot, fungsinya, karakteristiknya, otot dibagi jadi berapa. Nah, sekarang kita masuk dalam peragaan sifat kerja otot. Tadi sifat kerja otot ada 2, yaitu antagonis sama sinergis. Sekarang di sini saya akan menjelaskan dan memperagakan sifat kerja otot antagonis yang terdiri dari 8 gerakan, yaitu extensor flexor atau flexor extensor, abduction adduction, depressor
elevation, suprainator, dan pronator. Nah, untuk gerakan flexor, extensor, nah saya akan memperagakan gerakannya satu persatu. Gerakan flexor itu seperti ini. Seperti ini. Ini gerakan flexor. Lalu gerakan extensor itu diluruskan seperti ini. Flexor, extensor. Seperti itu. Kemudian gerakan abduction, adduction. Abduction itu ketika kita mengangkat lengan kita sejajar dengan dada, seperti ini. Adductionnya ketika kita menurunkan tangan kita ke bawah kembali, itu abduction, adduction. Lalu gerakan depressor dan elevation itu ketika depressor ketika kita menundukkan kepala, seperti ini. Ini depressor. Kemudian ketika kita mengangkat kepala lagi, ini gerakan elevation, depressor, elevation, seperti itu. Terakhir yaitu gerakan suprainator, pronator. Suprainator ketika kita melengkupkan tangan seperti ini, ketika kita membuka tangan. Kemudian pronatornya ketika kita melengkupkannya seperti ini. Jadi suprainator, pronator, seperti itu. Jadi 8 gerakan jika diurutkan menjadi seperti ini. Flexor, extensor, abductor, adductor, depressor, elevation, kemudian suprainator, pronator. Itu merupakan gerakan dari 8 gerakan dari sifat kerja otot antagonis. Sekian video dari saya. Bila banyak salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.